Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmaniar dari kelas C5. Di sini saya ingin menjawab tugas dari dosen Dr. Hardianto Janggi dalam mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi, di mana pada materi pertama yaitu membahas tentang etiologi kriminal. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan etiologi kriminal dan apa fokus kajian etiologi kriminal? Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab musabab kejahatan. Selanjutnya, fokus kajian etiologi kriminal yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan, sementara orang lain tidak melakukannya. Oke, berikutnya pada materi kedua yaitu membahas tentang korban kejahatan, di mana soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan korban? Menurut Arif Gosita, korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan. Nomor 2, sebutkan 3 perundang-undangan yang mengatur tentang definisi korban. Yang pertama, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Yang kedua, menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dan yang ketiga yaitu menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bahwa korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari penyelenggaraan hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya. Dan nomor yang terakhir, nomor 3, bagaimanakah peranan korban dalam kejahatan? Peranan korban dalam kejahatan yaitu yang pertama, terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri. Yang kedua, yang dapat merugikan, mungkin itu akibat kerjasama korban dan pelaku. Dan yang terakhir, yang ketiga, korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak adanya provokasi si korban. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.